Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati dan kita muliakan Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf beserta keluarga. Yang sama-sama kita hormati dan kita taati juga Bapak Wakil Pengasuh, Bapak Ahmad Baidowi. Yang juga kita hormati dan kita muliakan dan kita taati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Abdul Ghaffar. Segenap jajaran pengurus Mudir 1 Yai Mustain Syafi'i, Allah yahfazu. Kemudian Mudir 2 Abah Syakir Ridwan, Allah yahfazuh. Kemudian Bapak Kepala Unit Tahfiz, Bapak Jalal, dan Bapak kita semua, Bapak Ketua MTT, Bapak Syafi'i Wardi. Juga anak-anak santri Madrasatul Quran yang betul-betul saya sayangi. Sekali lagi saya sampaikan doa dan rasa sayang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta keikhlasan hatinya supaya kita sama-sama bertawasul membaca surat Al-Fatihah ibtigha'an mardatillah, semoga dengannya Allah menjadi ridho, kemudian mudah untuk meridhoi kita, supaya dengannya kita bisa bertawasul mendoakan masyaikhina, syaikh, orang yang kita tuakan, orang yang kita hormati. Kemudian asatizina, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, huffazina, yang membantu menghafalkan Al-Quran kita, ashabina, yang akrab sama kita, bil khusus ashabil huquqi wajibati alaina. Ashabil huquqi wajibati alaina siapa? Yang kita punya hutang budi kepada mereka, yang mereka selama ini banyak ngurusin kita, mungkin kita tidak tahu. Dan juga kita bertawasul semoga dengannya kita dipermudah untuk mendapat hidayah dari Allah. Yang pertama hidayah untuk meluruskan niat kita. Yang kedua hidayah supaya kita baik dalam beramal. Dan yang ketiga supaya kita dimudahkan mendapat hidayah untuk menerima apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ala kulli hadhihi niyah ibtigha'an mardatillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika takdir itu baik untuk maslahat kita, ketika takdir ketentuannya Allah itu baik sesuai dengan kepentingan kita, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang paling tepat, yang lebih tepat lagi, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi tidak jarang ada kalanya ketika ketentuannya Allah itu tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima, kita sulit untuk berhusnuzon kepada Allah. Maka kita tetap berusaha berhusnuzon kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli syai'. Alhamdulillah ala kulli syai'. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik sesuai sama maslahat kita, kita mudah untuk bersyukur dan berucap alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Sedangkan ketika kita melihat sesuatu yang kita kurang senangi, maka kita juga berusaha berhusnuzon dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah ala kulli syai'. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa qudwatina wa syarafina
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita masih di bulan mulia, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Belum lama kita berusaha untuk menunjukkan, mengekspresikan bagaimana rasa cinta kita. Yang pertama paling minimal dengan banyak-banyak membaca sholawat. Ada kalanya ketika kita beramal, amal itu kadang-kadang gak sempurna ilmunya. Karena gak sempurna ilmunya, gak sesuai dengan syariat, maka amalan itu tertolak. Misalnya tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi syaratnya, maka amal-amal itu sedekah, sholat, puasa kadang-kadang itu tidak sempurna dan tertolak. Ada kalanya juga amal itu, amal perbuatan kita itu tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Betul-betul memang kita mencari niat Allah, tapi niat untuk mencari menyenangkan orang lain selain Allah itu lebih besar, maka amalan itu juga bisa tertolak. Cuma satu amal, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, hati kita kurang hadir, kurang khusyuk, ilmu kita kurang tepat, kurang tepat atau kurang pas, kemudian caranya, kemudian niatnya dan lain sebagainya, banyak kekurangan-kekurangan, tapi amalan itu pasti diterima. Sangat-sangat luar biasa. Apa amalannya? Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apapun, bagaimanapun keadaannya, amal solawat itu pasti diterima. Katanya siapa? Katanya Syekh Ali Jum'ah. Minimal kita ikut sama ulama tersebut. Dan bahkan satu kali salawat itu, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ketika salawat kita tujukan kepada Rasulullah, itu berarti kita mendoakan dan bersalawat kepada Rasulullah. Tapi ketika Allah bersalawat kepada kita, apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah merahmati kita. Insya Allah biiznillah pada kesempatan yang baik hari ini, saya mengingatkan kepada diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian kepada teman-teman dan anak-anak yang saya sayangi ini. Yang pertama, kita sama-sama berusaha saling menjaga, terutama menjaga kesehatan. Sebetulnya tidak sulit, yang diminta cuma 3. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga rajin-rajin mencuci tangan. Semoga kerepotan-kerepotan dan kesulitan-kesulitan tersebut akan menjadi bentuk usaha kita, bentuk tirakat kita dalam mencari ilmu. Semoga dengannya Allah menjadi ridho dan menjaga masyayikhina wa asatizina. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita sudah berusaha dan mau repot seperti itu, maka kita bertawasul dengan kerepotan-kerepotan dan kesulitan-kesulitan tersebut. Kita minta kepada Allah ilmu yang baik dan ilmu yang bermanfaat. Hatta yaj'alana minal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hatta yaj'alana min ahlil Qur'an wa min hamilil Qur'an lafdhan ma'nan wa amalan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pesan yang kedua yang mau akan disampaikan pada hari ini itu sedikit saja. Saya mau mengutip satu hadis yang ada di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW itu apa saja?
Yang paling rendah, yang paling mudah, yang paling minimal bukti bahwa kita sayang adalah banyak-banyak membaca sholawat. Kemudian yang ada di atasnya yang lebih baik lagi yaitu dengan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar sirahnya, belajar syama'ilnya, kemudian kita berusaha memenuhi wasiatnya. Tahu sirah ya? Apa itu sirah? Sirah itu biografi. Sirah itu biografi. Ketika kita belajar biografi dalam bahasa Arab atau dalam ilmu hadis, itu kita bisa bilang kita belajar tarjamah. Apa itu tarjamah? Tarjamah itu juga biografi. Di sana ada tahun lahir, ada kapan selesai menghafal Al-Quran, kemudian belajarnya kepada siapa saja, pernah mondok di sini, mondok di sana, mondok di sana, rehlah, safar untuk thalabul ilm, kemudian bagaimana para ulama-ulama yang lain memuji ulama tersebut, sampai kemudian tahun meninggal. Itu semua ada catatannya. Itu namanya baru belajar tarjamah. Ada yang lebih tinggi lagi dan lebih baik lagi dari tarjamah. Apa itu? Manaqib. Pernah dengar manaqib ya? Apa itu manaqib? Manaqib itu juga biografi. Tapi apa yang membedakan manaqib dengan tarjamah? Manaqib itu fokusnya, orientasinya kepada nilai, kepada value. Apa yang mau kita ambil pelajaran, apa yang mau kita ambil hikmahnya dari orang soleh atau perawi tersebut atau ulama tersebut. Itu namanya manaqib. Tapi ketika kita mempelajari biografinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita bilang kita belajar tarjamahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Apakah bisa kita bilang kita mempelajari nilai-nilai yang baik maka kita bilang kita belajar manaqibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak juga kan? Mesti kita bilangnya sirah. Apa itu sirah? Biografi juga, iya benar. Sirah itu kalau dari arti katanya lebih tepat kepada jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hikmahnya supaya kita betul-betul berusaha mentadaburi seakan-akan kita betul-betul hidup dan berjalan dan bertemu dan mengerti tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa mendapat gambaran-gambaran bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada kita dan bagaimana para sahabat atau kaum muslimin pada saat itu sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An Anas bin Malik qol, hadisnya dari Anas bin Malik, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Fama qala li uff. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh dan berkata ah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau tidak pernah berkata ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fama qala li uff. Beliau sama sekali tidak pernah mengatakan kepada saya ah. Fama qala li uff qattun wa ma qala li syai'in sona'tahu lima sona'tahu. Dan beliau tidak pernah berkata kepada sesuatu yang aku kerjakan, kenapa kamu kerjakan seperti itu? Kenapa kamu kerjakan seperti itu? Wala li syai'in taraktahu. Dan kepada sesuatu yang saya tinggalkan, lima taraktahu. Kenapa tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu tinggalkan?
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas khalqan. Dan beliau min ahsanin nas khalqan adalah orang yang paling baik khalqan, paling baik apa khalqin itu? Akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau khulqnya itu yang apa namanya? Jasadnya. Kalau akhlaknya itu apa? Kepribadiannya, sifatnya. Sifat ya. Wala masastu harran wala harir, dan saya tidak pernah memegang kain atau harir atau sutra, wala syai'in kana, atau apapun itu, alyanan min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas bin Malik, saya tidak pernah memegang kain atau sutra atau apapun yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qittun, dan saya tidak pernah mencium parfum, wala itrun, atau sama wangian, kana atyabu min irqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah mencium wangi atau parfum yang itu lebih baik daripada wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ada banyak sekali yang kita bisa ambil istifadah dari hadis tersebut. Yang pertama dari Anas bin Malik. Kenal Anas bin Malik enggak? Biasanya kita punya karakter, ya. Biasanya kita punya karakter yang kita idolakan. Kalau misalnya senang gulat, senang nonton MMA, Habib Nurmagomedov, biasanya kita yang mengidolakan siapa sih sahabat yang kira-kira seperti itu? Ada pamannya Nabi Hamzah, ada Khalid, ada Umar radhiyallahu anhum, dan lain sebagainya. Ketika orangnya suka dagang, suka jualan, dan dagangnya baik dan berkah, biasanya kita mengidolakan Utsman radhiyallahu an. Ketika hatinya lembut dan perasa, biasanya kita mudah mengidolakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Kalau Anas bin Malik ini kira-kira karakternya seperti apa? Anas bin Malik itu justru saya banyak melihat dan mulai mengidolakan sahabat Anas bin Malik setelah saya pulang dari Mesir. Masya Allah. Karena saya melihat kebaikan-kebaikan santri Madrasatul Quran dan Tebu Ireng itu betul-betul sangat baik. Jadi Anas bin Malik itu profilnya ketika Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah ke Madinah, Anas bin Malik itu ayahnya sudah meninggal, kemudian ibunya menikah lagi. Maka pada tahun pertama tersebut ketika Rasulullah SAW itu baru datang, itu ibunya mengantarkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Katanya ibunya, ini anak labib, pintar, katib, bisa menulis. Insya Allah biiznillah anak ini yang akan yukhdimak, anak ini yang akan melayani Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mengenal sahabat Anas bin Malik itu yang kita kenal bagaimana? Bahwasanya Anas bin Malik itu hadis-hadisnya biasanya itu sangat-sangat lembut. Sangat-sangat menunjukkan rasa sayangnya Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW. Termasuk yang tadi itu khadim tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Saya melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun. Kemudian nggak pernah Nabi Muhammad SAW itu berkata ataupun berkomentar atas apa-apa yang saya kerjakan ataupun berkomentar kepada sesuatu yang saya tinggalkan. Barangkali sedikit saja dari yang bisa disampaikan. Kemudian dilanjutkan khatmil Quran. Khatmil Quran sama saya juga. Siapa yang khatmil Quran? Ada yang mimpin. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.